Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmail, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat Islam. Dan jangan lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyelami kisah inspiratif tentang penakluk Mekah atau Fatu Mekah. Fatu Mekah adalah penaklukan Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum Muslim. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 20 dan 21 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Dalam sejarah Islam, peristiwa Fatu Mekah adalah momen penting karena menjadi titik balik perjuangan umat Islam yang saat itu selalu mendapat ancaman. Saat itu, pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Bani Husah, diserang oleh Bani Bakar yang berkelompok dengan Quraisy. Mendengar kabar ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang di Madinah bergegas ke Mekah bersama pasukannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai strategi untuk mempermudah penyerangan dan mengecoh kaum Quraisy. Panglima Islam Khalid bin Walid ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin 10.000 pasukan dengan senjata lengkap. Suasana saat itu mengharuskan pasukan berkemah di atas bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Di sana pun mereka membuat pagar besi sebagai benteng pertahanan jika kalau pasukan kaum Quraisy menyerang. Selain itu, masing-masing dari mereka pun mengepung kota Mekah dari 4 penjuru mata angin. Akhirnya pertempuran pun terjadi dan dimenangkan oleh kaum Muslim. Khalid dan pasukan pun langsung merampas senjata-senjata yang dimiliki pasukan Quraisy dan mengepung mereka. Pasukan Quraisy melakukan beberapa kali perlawanan, namun akhirnya mereka menyerah. Pasca kemenangan Rasulullah SAW, setelah kemenangan kaum Muslim atas kaum kafir Quraisy ini, terdapat beberapa ketentuan dan kebijakan yang Rasulullah SAW terapkan untuk penduduk kota Mekah, yang diantaranya adalah: 1. Posisi pendapat yang diperoleh Rasulullah SAW adalah berasal dari hasil kebun di tanah Khaibar, setelah dari tanah Fadak dan dari Wadil Qura. Adapun beliau hanya mendapat setengah dari hasil pertanian di tanah Fadak. 2. Ketika ada hasil rampasan perang, maka harus diserahkan kepada kaum Muslim. Selain itu, peninggalan kaum Muslim saat hijrah adalah milik mereka kembali karena kota Mekah masih ada di dalam kendali kaum Muslim. Hikmah dari peristiwa Fatu Mekah akibat dari ulah kaum kafir Quraisy, kota Mekah dipenuhi oleh berhala. Rasulullah SAW melihatnya tidak tinggal diam sehingga beliau menetap selama 19 hari untuk menghancurkan berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah atau yang tersebar di beberapa tempat di kota Mekah. Setelah kemenangan Rasulullah SAW dan pasukannya, kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian turun surat An-Nasr yang menceritakan kemenangan dari kaum Muslim. Peristiwa Fatu Mekah pun diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 1 yang berbunyi, Inna fatohna laka fatham mubina. Artinya, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dijelaskan dalam buku sejarah kebudayaan Islam karya Yusak, Burhanuddin, dan Ahmad Fida, setelah adanya peristiwa Fatu Mekah ini, umat Islam kembali menguasai kota Mekah. Dengan demikian, lanjutnya kota Mekah menjadi kota yang suci dan tidak ada lagi berhala di sana. Seorang Muslim yang beriman dan bertakwa hendaknya selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya tempat bagi manusia untuk memohon perlindungan dan pertolongan. Manusia tak akan dapat melakukan sesuatu apapun tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas dia. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah bagi kita untuk senantiasa mengamalkan perintah-perintahnya. Semoga Allah melimpahkan hidayah untuk memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan untuk mendapatkan ridho dan barokah Allah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.